Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa menyertai kamu dan memeliharamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, dimanapun berada, kita membaca renungan hari ini sesuai almanak HKBP bertulis dalam kitab Mazmur pasal 135 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Dalam bahasa Batak seperti ini. Ai lulu honon ni jahu pada sugut bang sonai. Dalam marpangulahi dosugut rohana midaka naposona. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, tentunya kita senang mendengar kata kasih sayang. Karena kasih sayang ini menyangkut ketenangan, kenyamanan hati kita dalam bentuk jasmani fisik. Kita senang berada di tengah-tengah orang yang saling menyayangi, dan juga dalam bentuk hati pasti kita juga senang mendengar dan merasakan kasih sayang itu sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, firman ini mengajak kita memahami apakah kasih sayang yang disampaikan oleh kitab ini kepada kita. Tapi sebelumnya perlu kita telusuri dengan baik bahwa pemazmur berada pada titik di mana dia berada di tengah-tengah alam, menikmati alam terbuka dengan suasana tenang. Mungkin juga dia mendengar suara gemuruh angin, suara kicauan burung, suara aliran sungai. Hatinya tenang dan teduh berada di tengah-tengah itu. Mungkin juga saudara-saudara saat ini di pagi yang indah ini bisa mendengar suara di tengah-tengah kita, ada suara kendaraan, ada suara kicauan burung dan lain sebagainya. Tentunya itu meneduhkan hati kita. Oleh karena itu, dalam kesibukan, dalam kegiatan, dalam berbagai aktivitas kita, ketika kita memulainya perlu dengan ketenangan. Jangan tergesa-gesa, jangan terlalu menyibukkan diri, tapi perlu juga menenangkan hati. Dalam dunia teknik, mesin, komputer, dan lain sebagainya perlu direstart ulang supaya bisa beraktivitas kembali. Direstart ulang di situ berarti menenangkan mesinnya, menenangkan komputernya, menenangkan sistemnya, sehingga bisa bekerja kembali, beraktivitas kembali. Demikianlah suara Tuhan kepada kita saat ini, supaya kita menenangkan hati, sehingga apa yang disampaikan firman ini dapat benar-benar kita alami, kita nikmati, kita renungkan. Tuhan memberi keadilan dan sayang kepada hamba-hambanya. Keadilan yang pertama menurut nats ini berarti bisa merekonstruksi masalah dari waktu ke waktu sehingga kita juga legowo
atas masalah yang kita tinggalkan. Kita tidak berontak atau kita tidak salah tingkah. Atau apa istilah sekarang, ya kan Bapak Ibu, akan pengalaman perjalanan hidup kita. Bisa kita rekonstruksi, oh kemarin saya begini, ada salah ucapan saya, ada salah tingkah saya. Sebaiknya besok tidak lagi saya sampaikan. Itu merekonstruksi kehidupan kita di tengah-tengah perjalanan hidup itu. Nah, atau kita ngomong tadi sama suami atau istri atau kepada anak ada yang salah, bisa kita rekonstruksi dalam pikiran kita, berarti kata-kata saya tidak pantas tadi kepada saudara saya, kepada istri saya, kepada suami saya, sehingga bisa kita memperbaiki diri lagi. Maka keadilan di sana bukan berarti menghakimi, tetapi keadilan di sana bisa memperbaiki, mereformasi. Karena manusia bisa saja lupa, bisa saja mungkin dia tidak connect atas aktivitas-aktivitas yang terjadi. Oleh karena itu perlu diingat ulang, direview ulang, direkonstruksi ulang hal-hal yang membuatnya supaya tenang. Begitu. Jangan ada rasa bersalah dan juga jangan pula kita cuek atas kehidupan ini. Perlu diperbaiki. Ingat kata pepatah Batak mengatakan purpar pandedorpi tu di posna. Istilah itu membawa kita juga dalam berbagai perkumpulan, baik di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah adat budaya dan di gereja. Bila ada perdebatan, ada yang nada tinggi, ada yang nada rendah, sedang patut kita katakan itu dinamika untuk memperbaiki supaya ada tujuannya, yaitu tujuan untuk ada kebaikan-kebaikan. Yang kedua, setelah kita merekonstruksi tadi keadilan itu, dalam nats ini muncullah dia kasih sayang kembali. Ini juga Bapak Ibu kita rasakan sebagai suami atau istri. Contoh kita tadi berantem, berbeda pendapat kepada suami dan istri. Tiba-tiba kita kan pasti nyesal. Kok itu ya saya katakan? Maka kita akan berpaling kepada istri atau suami, maafkan saya, tadi saya salah. Sehingga kita kasihi, kita sayangi, kita rangkul. Maka si istri akan pulih kembali hatinya yang kita tadi sempat berbeda pendapat dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang kecil. Masih banyak lagi hal yang besar yang harus kita hadapi. Jangan merasa benar juga, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, setelah kita memahami itu, nats ini juga mengarahkan kita akan panggilan memuji Tuhan. Ada kedamaian hati dalam hati kita, ada kasih sayang, sehingga itulah mengarahkan kita untuk menerima panggilan Tuhan. Di sana kita harus sadar, dalam sisi kehidupan kita harus kita katakan, Tuhan itu omnipresent, hadir di mana saja, hadir di tengah-tengah keluarga kita, hadir di dalam perjalanan kita. Misalnya dari rumah ibu-ibu ya, dari rumah ke pasar, belanja, Tuhan hadir menyertaimu ibu, ya. Atau anak-anak kita mau dia sekolah atau kerja atau kuliah, dia menyertai kemana dia pergi. Omnipresent. Di sanalah harus kita sadari panggilan Tuhan. Anda bekerja itu adalah panggilan Tuhan. Anda hidup juga saat inilah panggilan Tuhan. Nah, panggilan itu tentunya dalam nats ini harus mensyukuri, memuji Tuhan,
di mana kita berada, di mana kita masih bernapas. Ya. Kesadaran kita perlu secara baik bahwa panggilan Tuhan itu senantiasa ada. Ya. Contohnya kalau kita panggil anak, anakku, di mana engkau? Maka si anak akan merespon, di sini aku Bapa. Itulah salah satu panggilan. Tuhan juga memanggil kita setiap saat. Panggilan untuk memperbaiki, suami atau bapak, tolong dulu kau perhatikan anak-anakmu. Bukan hanya kau berangkatkan di sekolah, tapi tolong perhatikan dulu bagaimana dia di sekolah. Mungkin juga kita panggilannya untuk memperbaiki dan memajukan masa depan anak kita. Perlu kita bekerja sama dengan gurunya. Sampaikan kepada gurunya, Bapak, Ibu, Guru, apa kira-kira kekurangan anak saya? Nah, di sana ada panggilan. Panggilan untuk memperbaiki masa depan anak. Nah, jangan pula kita salahkan guru. Macam mana kau ini dan itu dan seterusnya. Ya, masih banyak lagi panggilan yang harus kita hadapi. Tentunya kalau panggilan di tengah-tengah kehidupan kita, panggilan terakhir itu Tuhan memanggil kita. Harus kita sadari. Kalau Tuhan memanggil kita hari ini, esok kita harus berpasrah diri kepadanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Agung mulia nama-Mu Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Kami sangat mensyukuri berkat-Mu. Kami sangat merasakan kasih sayang-Mu kepada kami. Terima kasih. Kami juga mengharapkan dengan ketulusan hati kami mendoakan para jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik di tengah-tengah kehidupan yang diancam oleh pandemi sekarang ini. Kami senantiasa tetap dalam penyertaan Tuhan. Kami tidak kekurangan satu apapun. Baik dari sandang pangan, tempat tinggal, dan kehidupan bersosialita dengan sesama kami. Kami menjalani hari demi hari dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pulihkan juga orang-orang yang sakit, yang berusaha membawanya ke rumah sakit, atau dirawat di rumah, atau dimanapun mereka berada. Tolong Tuhan, pulihkan mereka. Dan saat ini ada jemaat yang berduka, tolong Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan. Beraneka ragam juga pekerjaan jemaat-Mu, baik dalam pertanian, usaha, wira swasta, di instansi pemerintahan, instansi swasta, ataupun yang kami sebut dengan parengge-rengge. Tolong Tuhan sertai mereka melalui kegiatan pekerjaannya di situlah Tuhan menaburkan berkat-Mu. Kami terima dengan ucapan syukur. Dalam Yesus jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus menyertai-Mu sekalian. Amin.